Latihan perdana Timnas U17, 9 pemain diaspora bergabung. Perubahan nama Liga 1 dan Liga 2, PSSI tunjuk langsung ex-petinggi J-League resmi jadi GM Liga 1 Indonesia, targetkan transformasi kompetisi. Digembleng khusus jelang Piala Dunia, Timnas Indonesia U17 gelar TC di Bali United Training Center, Gianyar. Timnas Indonesia U17 resmi memulai pemusatan latihan TC di Bali segera dimulai sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar, 3-27 November tahun 2025 mendatang. TC ini akan berlangsung selama lebih dari 1 bulan, tepatnya hingga tanggal 10 Agustus tahun 2025, dan dipusatkan di fasilitas latihan milik Bali United, yakni Bali United Training Center, yang terletak di kawasan Pantai Purnama, Gianyar. Sebanyak 34 pemain dipanggil oleh PSSI untuk mengikuti program pemusatan latihan ini. Mereka berasal dari berbagai klub dan akademi, termasuk 9 pemain diaspora yang saat ini bermain di luar negeri. Di antara nama-nama itu, terdapat 3 pemain lokal dari Bali United FC yang turut ambil bagian, yakni Iputu Panji Apriawan, Ida Bagus Putu Cahya, dan Riel Alvaro Salim. Menariknya, ketiganya merupakan pemain belakang. Media Officer Bali United, Alexander Mahaputra, menyampaikan bahwa pihak klub sangat mendukung program pemusatan latihan tersebut. Ia juga memastikan bahwa fasilitas milik Bali United siap digunakan oleh tim nasional selama masa persiapan berlangsung. Benar, Timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center. Kami sangat mendukung penuh kegiatan ini dan menyambut baik kehadiran tim nasional di Bali, kata Alexander saat dikonfirmasi pada Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Pelatihan di Bali menjadikan sebuah kepercayaan PSSI terhadap fasilitas Bali United menjadi bukti bahwa klub juga berperan aktif dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional, terutama di level usia muda. Terlebih, pihak klub merasa sangat bangga karena 3 pemain binaan Bali United mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di level nasional. TC ini menjadi langkah awal dari rangkaian persiapan menuju keikutsertaan kedua Indonesia di Piala Dunia U17, setelah sebelumnya tampil pada edisi 2023 sebagai tuan rumah. Dalam turnamen tahun ini, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. PSSI juga mencatat bahwa format turnamen mengalami perubahan. Total ada 48 negara yang akan tampil di fase grup, dan 32 diantaranya akan lolos ke fase gugur. Mereka terdiri dari 12 juara grup, 12 runner-up, serta 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dengan dilaksanakannya pemusatan latihan di Bali, diharapkan Timnas U17 dapat memaksimalkan waktu persiapan baik dari segi fisik, taktik, maupun mental sebelum bertolak ke Qatar. I hope to achieve more with the team. My target is to play the World Cup under 17 in Qatar. Yeah. Any obstacles you to Yeah, it's different from the Netherlands because it's hot weather. So yeah, that's one thing. How about the team? Yeah, good team, good spirit. So yeah, I'm happy to play. Kalau Evandra sendiri ada target tersendiri untuk di Piala Dunia nanti? Kalau untuk target sendiri dari saya di ajang Piala Dunia ini, saya ingin berprogres yang lebih baik dari event sebelumnya AFC. Oke. Nah, terima kasih. Sepak bola Indonesia menapaki babak baru dalam pengelolaan kompetisi. PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi menunjuk Takeyuki Oya sebagai General Manager GM Competition and Operation mulai Senin tanggal 7 Juli tahun 2025. Penunjukan Oya menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang panjang di J-League, liga sepak bola profesional Jepang yang dikenal sebagai salah satu liga terbaik di Asia. Takeyuki Oya sebelumnya pernah menduduki posisi strategis di J-League, termasuk sebagai GM Media Promosi, GM Departemen Bisnis Internasional, dan GM Bisnis Global. Tak hanya di level liga, Oya juga terlibat dalam penyelenggaraan event besar seperti Olimpiade, serta menjadi bagian dari FIFA dan anggota aktif di Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menyebut kehadiran Oya diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi Liga 1 Indonesia. Alhamdulillah hari ini setelah negosiasi panjang, Takeyuki berhasil kita hadirkan untuk mentransformasi, memberikan hal-hal positif seperti yang dia sudah kerjakan selama 16 tahun di J-League, ujar Ferry dalam konferensi pers di Hotel Langham, Jakarta Selatan, Senin tanggal 7 Juli tahun 2025. Ferry menambahkan bahwa Oya telah menunjukkan pemahaman mendalam terhadap berbagai masalah yang dihadapi sepak bola Indonesia. Musim baru kita sudah dapat pendampingan Takeyuki. Dalam beberapa minggu terakhir kita sudah banyak sekali mendapatkan satu pemahaman bahwa sepak bola di Indonesia ini, banyak yang harus dilakukan terobosan untuk menuju perbaikan, kata Ferry. Takeyuki Oya sendiri mengungkapkan alasannya bersedia menerima tawaran LIB. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola, tidak hanya dari segi jumlah pendukung, tetapi juga semangat masyarakatnya. Saya datang ke sini berkali-kali, saya selalu terkejut dan juga bersemangat dengan semangat orang-orang sepak bola di Indonesia, kata Oya. Kita bekerja sama untuk membuat sepak bola Indonesia lebih baik, lanjutnya. Penunjukan Oya juga mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak menuju pengelolaan liga yang lebih profesional, transparan, dan modern. Ini luar biasa karena ada terobosan, di mana liga memastikan berjalan profesional, transparan, baik, ujar Erick. Erick meyakini pengalaman Oya yang lebih dari 1 dekade di J-League akan menjadi modal penting untuk memperbaiki berbagai aspek Liga Indonesia, termasuk profesionalisme klub, komersialisasi liga, hingga pembinaan wasit. Pengalamannya dia sudah 16 tahun di J-League. Ini membuat kita percaya liga di Indonesia bisa diperbaiki. Seperti Yoshimi Ogawa percaya sistem wasit Indonesia bisa diperbaiki. Kalau kita mau, jelas Erick. Penunjukan figur asing berpengalaman seperti Takeyuki Oya dinilai sejalan dengan komitmen PSSI dan LIB untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi domestik agar mampu bersaing di level Asia. Kini, publik sepak bola Indonesia menaruh harapan besar agar kehadiran Oya benar-benar membawa transformasi nyata dalam penyelenggaraan Liga 1, baik dari sisi manajemen, komersial, hingga kualitas pertandingan di lapangan. Selamat pagi. Nama saya Takeyuki Oya. So that's all Bahasa I can speak. So I will try to learn more. So you can translate. Okay. So thank you for this occasion, and I'm so happy and excited to be sitting here and start my challenge. So terima kasih Pak Erick, Pak Ferry, and Pak Asep for this opportunity. So I've been working for J-League for 16 years, mainly competition and also sponsorship and the broadcast. So I did all the league management in J-League. And I also worked for FIFA and AFC match commissioner with Asep for more than 8 years.